pelaku usaha kursusan di Kampung Inggris mungkin tinggal tidak sampai 50% mungkin yang sanggup melewati. Yang lain banyak yang sudah tinggal nama itu masih ada kursusannya, tapi timnya sudah berantakan ataupun begitu. Tapi kita alhamdulillah masih bisa bertahan begitu. Kita ruginya sampai 1,75 itu waktu itu 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wasik, owner dari LC Kampung Inggris, salah satu dari sekian ratus kursusan di Kampung Inggris. LC ini lahir di akhir 2015 dan sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 tahun. Waktu itu saya cukup prihatin ya, karena hanya sebagian kecil dari pemilih lembaga pendidikan Kampung Inggris itu yang asli orang Kediri atau orang Pare, itu sedikit sekali. Mungkin hanya 10% aja, lainnya adalah pendatang. Meskipun itu sangat menguntungkan Kampung Inggris gitu ya, karena makin banyak kursusan itu makin ramai, makin meriah begitu. Saya melihat ada peluang yang bisa diambil begitu. Kurang lebih tahun 2014 ada momentum yang tepat karena internet sudah mulai penggunanya banyak sekali di Indonesia. Terus kemudian orang sudah terbiasa pakai smartphone yang pakai layar begitu, dan pelaku usaha kursus di Kampung Inggris yang care terhadap internet itu baru sebagian kecil. Jadi ada momentum yang sangat bagus di situ. Waktu itu juga pas ada Pandi itu meluncurkan tld.id begitu. Kebetulan tidak ada yang ngambil yang khusus Kampung Inggris, akhirnya kita ambil. Tapi itu setahun sebelum kita mendirikan LC begitu. Sebelum LC ada itu kita bikin kayak afirmasi gitu ya, kita membuat di sebuah aplikasi begitu yang isinya denah. Di situ ada 120 kelas, 7 aula, ada masjid, ada asrama kapasitas 2000, ada food court dan lain-lain, dan itu kita kasih tulisan di situ mimpi 5 tahun. Padahal waktu itu LC-nya belum ada. Setiap kali, waktu itu saya punya usaha percetakan banner. Banyak sekali owner lembaga kursusan di Kampung Inggris itu yang nyetakin banner di tempat saya. Dan beberapa itu saya kasih mimpi saya seperti itu pada nertawain gitu ya. Kursusan aja belum ada, mau buat kursusan sebesar itu gitu. 5 tahun yang lalu banyak yang ngetawain lah begitu ya. Waktu itu keluarga belum mendukung karena ada saudara yang juga punya. Ya kita diskusi-diskusi begitu dengan berbagai alasan, akhirnya enggak apa-apa ya kita bikin aja kursusan. Kita akhirnya kolaborasi ya dengan beberapa founder yang lain. Kebetulan LC ini didirikan 3 orang begitu ya, saya, kemudian Mas Frandi dan Pak Arif. Setelah LC ini berjalan dan saya ikut pelatihan, ternyata yang kita lakukan sejak awal itu sudah sangat tepat. Bahkan hasil di pelatihan itu juga mengajarkan hal yang sama. Padahal waktu itu kita juga enggak kepikiran seperti itu, yaitu mencari co-founder atau mencari teman untuk diajak berjuang itu yang beda kompetensi, skillnya berbeda, karakternya juga berbeda. Kabar buruknya memang rawan konflik karena karakter berbeda, skill berbeda. Tapi ada yang menyatukan kita itu visi. Padahal kita dulu itu mulainya memang dari nol banget. Kantor kita di ruang tamu, kelasnya di emper-emper warga begitu, atau di bawah pohon. Meskipun itu sebenarnya menarik ya bagi Kampung Inggris, tapi kadang ada kendala kalau pas hujan, pas apa gitu. Semua yang kita gambar di itu tercapai dan bahkan lebih. Terus kelas kita juga ada 120-an, aula kita juga ada 7, bahkan ada 8 yang di depan itu. Bahkan kita sekarang punya divisi online yang punya gedung besar juga. Ternyata kalau kita punya cita-cita, punya mimpi, terus diaktualisasikan gitu ya, itu bisa memfokuskan kerja-kerja kita. Tiba-tiba keluar ide-ide apa yang bisa menuntun kita untuk mencapainya begitu. Karena kita sudah terpacu dengan mimpi 5 tahun itu akhirnya fokusnya membangun aset. Semua keuntungan yang kita peroleh itu 95%-nya tidak kita nikmati, tapi ya memang dipakai untuk membuat fasilitas yang membuat siswa nyaman, membuat tim nyaman dalam bekerja. Bahkan mereka mengorbankan keinginan pribadi. Jadi kayak swallow pride gitu ya, rela menelan gengsi gitu. Jadi co-founder yang lain namanya Mas Frandi itu
LC sudah cukup sebesar ini ya, punya ratusan kelas dan lain-lain, itu mobil aja nggak ganti. Sejak sebelum ada LC mobilnya Avanza, sekarang juga masih Avanza kan begitu. Kadang kan orang itu berkolaborasi itu takut nanti ada konflik. Kolaborasi itu malah enak karena apa? Keuangan jadi lebih tertata. Kita bertiga ini menganggap bahwa uang ini bukan milik kita, milik perusahaan. Akhirnya nggak asal comot. Mau spare uang itu santai saja, uang ini bukan uang kita kan gitu. Konsep yang diajarkan agama kita kan juga seperti itu ya. Kalau bisnis itu uang jangan di hati tapi di tangan. Dengan kolaborasi itu membantu ke arah situ. Akhirnya kita mau minterin tim, mau ada budget untuk training, untuk rekrutmen, untuk ngasih bonus, untuk gaji, untuk ngasih fasilitas yang layak ke tim, itu mudah aja kita budgetkan begitu. Kita bertiga juga saling melengkapi. Yang Mas Randi ini expert sekali di marketing, kemudian satunya expert di create program bahasa Inggrisnya, dan satunya di operation begitu. Itu yang bikin LC akhirnya cepat. Bahkan banyak orang di luar berpikiran, wah LC ini pasti disupport oleh investor yang besar begitu. Padahal enggak, pure dari nol itu memang muter dari cash flow aja gitu. Tidak ada investor sama sekali. Dan kita memang benar-benar puasa. Bahkan pernah kita itu di awal-awal berdirinya kita yang hanya bertiga itu, semua kita handle semua kan, otomatis kita belum punya tim. Itu kita sempat sampai bulan Desember itu siswa waktu itu sudah 500-an ada, omset sudah di angka M gitu. Itu kita belum ngambil gaji, masih belum gajian, padahal kita udah kerja 3-4 bulan itu nggak ngambil gaji. Baru di bulan Januari itu kita gajian, gaji pertama itu cuma ngambil 1 juta per bulan, nah gitu. Padahal kalau cash flow harusnya udah cukup banyak kan begitu ya. Padahal tim itu gajinya udah lebih gitu ya. Waktu itu udah ada accounting, sudah ada CS, itu gajinya lebih tinggi. Kita masih 1 juta gaji kan begitu. Keluarga saya termasuk menengah ke bawah. Saya anak petani ya, tidak kaya-kaya amat. Ayah saya petani, juga pedagang hasil pertanian. Ibu saya ibu rumah tangga biasa, saya nomor 2 dari 4 bersaudara. Saat saya SMA itu keluarga paling punya motor cuma 1 dan itu bukan motor baru. Dulu saya biasa bekerja di sawah begitu ya, membantu orang tua, ngangkutin hasil pertanian itu biasa begitu. Titik terendah itu sebenarnya hampir tidak ada ya saya ya, alhamdulillah. Tapi mungkin yang titik terendah itu saat saya selesai kuliah, hanya 3 tahun ya, saya kuliah di Politeknik Negeri Malang 3 tahun. Saya sempat ngelamar ke beberapa perusahaan itu nggak ada yang diterima. Ya nggak tahu kenapa. Akhirnya saya pulang pengangguran begitu. Terus daripada nganggur bikin usaha apa gitu. Akhirnya saya bikin percetakan. Ya sempat dicaci maki saudara-saudara, bahkan adik, bahkan tetangga-tetangga begitu ya. Karena waktu itu di lingkungan saya yang pendidikan sampai kuliah itu jarang begitu, 1-2 orang aja. Kebanyakan itu ya sampai SD, SMP, paling banter SMA atau ke pondok begitu. Nah ini saya kuliah meskipun hanya D3, tapi pulang pengangguran. Gitu. Nah, akhirnya bikin usaha kecil-kecilan, tapi sekali lagi itu afirmasi lagi ya, kalau kita punya mimpi. Waktu itu saya kerja itu hanya bermodalkan 1 komputer dan 1 printer. Itu waktu itu karena saya suka desain gitu ya, saya mendesain rumah, yang itu saya tulisi ini nanti rumah saya setelah nikah. Nah, itu tahun 2004. Hanya dengan usaha yang kecil itu, saya nikah 2005, masih tanpa karyawan dengan sendirian saja. Alhamdulillah 3 tahun berikutnya, saya punya rumah sesuai dengan yang saya gambar, tanpa pinjam bank. Begitu, tanpa pinjam bank, bahkan sudah selesai total. Begitu, selesai total itu sudah ada plafon, ada gorden, ada keramiknya sudah bersih. Jadi yang cukup lumayan megah begitu. Artinya apa? Bisnis apapun itu kalau kita fokus, serius, itu insya Allah ada hasilnya begitu ya. Asal kita itu tadi harus kuat mental aja. Dicaci maki tetangga udah biarin, wong dia juga nggak ngasih makan kita kan begitu ya. Kalau kita pikirin omongan orang ya nggak jadi. Kita mau melangkah jadinya agak terbebani kan begitu ya. Yang penting kita fokus dan tidak melanggar hukum, ya udah jalan aja. Tapi ada satu yang mungkin ini bagi orang yang kurang percaya mungkin agak sulit di logika, tapi ini banyak sekali yang membuktikan impact-nya luar biasa begitu.
Jadi sejak awal saya belum nikah, dengan bekerja hanya bermodal satu komputer, satu printer itu aja, itu selalu omset itu selalu saya sisihkan 2,5% dari omset di kotak kecil di rumah begitu. Yang kalau sudah masuk itu udah saya anggap itu bukan milik saya. Terus nanti kalau sudah kumpul kita kasih. Dan itu ngawalinya ternyata berat, membiasakan bersedekah, infak itu ternyata cukup berat. Kalau awal-awal itu masukin 10.000 ke kotak infak aja 5 hari 1 minggu kepikiran gitu. Tapi kalau udah terbiasa itu enak. Mungkin itu juga yang meleverage bisnis saya bisa lebih cepat tumbuh. Kita membayangkan dulu hasil akhir nanti kayak apa sih begitu. Dan setelah tercapai itu kayak ada penyesalan juga. Kenapa membayangkannya nggak lebih besar lagi gitu ya. Gitu. Ternyata memang ya alhamdulillah yang kita afirmasi itu selalu tercapai begitu. Kendala pasti ada ya, tapi kita akhirnya bisa fokus. Kalau kita agak sedikit belok itu kembali lagi ke track begitu. Dan alhamdulillah itu kita praktekkan juga sampai sekarang di LC. Jadi kita ada konsep untuk mengentertain masyarakat. Karena bisnis itu kan kalau tidak disukai masyarakat juga akan jadi masalah. Akhirnya juga ada CSR yang kita sisihkan, ada zakat yang kita hitung juga. Meskipun zakat perusahaan itu masih ada yang mengatakan iya atau tidak. Karena ada yang bilang, loh yang zakat itu orangnya bukan perusahaannya gitu. Tapi yo enggak masalah wis, yang penting daripada kita cari aman aja. Ternyata perlu kita sudah melakukan. Ternyata enggak yo enggak masalah kan begitu. Entah nanti zakat itu jatuhnya sedekah juga enggak ada masalah begitu. Yang penting tetap kita hitung. Ada porsi zakat, ada porsi CSR dan lain-lain. Ada budget untuk mendevelop tim, mengembangkan tim untuk belajarnya, ada budget untuk investasi, pengembangan. Jadi enak, sekali lagi enak kalau kita kolaborasi, karena jadinya hati-hati gitu. Masa yang paling sulit itu terus terang saat pandemi kemarin ya, bulan Maret, total siswa yang masih tersisa di sini dipulangkan semua. Waktu itu kan orang pada takut semua ya. Padahal baru 2 orang yang kena di Jakarta, itu impact-nya sampai di sini. Dan itu, wah luar biasa. Kita harus memulangkan semua siswa, karena kita nggak mau brand kita juga rusak ya, karena itu. Akhirnya kan budgetnya cukup besar untuk memulangkan siswa itu, karena kita bekali masker, kita bekali hand sanitizer, kita antar sampai ke bandara yang luar pulau, yang Jawa itu kita antar sampai Jakarta. Jadi itu bukan biaya yang kecil, tapi itu demi menjaga brand kita. Daripada ini sama desa suruh mulangkan, terus suruh pulang sendiri-sendiri, nah nanti kita kayak kesannya nggak bertanggung jawab. Hanya kita antar sampai Jakarta juga. Yang lebih sulit lagi setelah mereka pulang, nah ini tim sebanyak ini mau ngapain? Kondisi pandemi, ada teacher banyak juga, itu kan bulan Maret ya, 2 bulan lagi mau lebaran begitu. Akhirnya kita memang sudah buka yang jago bahasa yang sudah fokus online, tapi waktu itu marketnya belum besar banget karena masih awal-awal berdiri juga. Waktu itu sudah berdiri kurang lebih 6-7 bulan, belum besar, sedangkan tim kita lebih dari 200, teachernya lebih dari 150. Nah, ini bagaimana caranya begitu. Terus akhirnya ya banyak sekali efisiensi yang kita lakukan. Tapi alhamdulillahnya itu tidak ada satupun yang kita PHK ataupun kita putus hubungan, itu nggak ada. Tetap kita bertahan gitu. Bertahannya dengan apa? Staf yang tidak begitu dibutuhkan waktu itu, sebagian kita rumahkan, tapi tetap kita gaji. Tetap kita gaji tapi separuh. Asalkan masih terikat dengan kita, tidak ada tuntutan pekerjaan sama sekali, tapi kita gaji separuh. Yang masih bekerja, ya kita gaji full. Itu kita sampai 6 bulan itu tidak bisa mendatangkan siswa. Sampai 6-7 bulan begitu. Itu pun melewati lebaran. THR tetap kita kasih semua begitu. Kita hidup dari mana? Ya dari sisa cash. Karena yang bikin perusahaan bertahan itu kan sebenarnya bukan untung rugi ya, tapi karena ada cash. Perusahaan rugi aja kalau masih punya cash ya masih bisa jalan. Perusahaan catatannya untung, kalau nggak ada cash ya nggak bisa jalan. Misalkan catatannya untung tapi berupa piutang belum bayar ya bisa kolaps juga kan begitu. Itu juga karena kita kolaborasi tadi itu, yang memang sisi positifnya kolaborasi itu cukup besar ya. Kita akhirnya
ada budgeting, ada manage keuangan yang bagus sehingga kita masih ada sisa cash untuk bertahan. Tapi kita tidak menyerah begitu saja. Waktu itu karena nggak bisa mendatangkan siswa, sedangkan kita punya banyak teacher yang mereka juga butuh pendapatan, akhirnya mau nggak mau akhirnya kita yang LC ini kita buat pendidikan online juga. Jadi akhirnya kita punya dua, yang jago bahasa sudah sejak awal online, yang LC asalnya offline kita online kan juga begitu. Jadi selang 2 bulan pandemi itu kita baru mengonlinekan yang LC. Waktu itu program Lebaran Ceria dan Ramadan Ceria itu kita onlinekan sehingga teacher yang awalnya belum ada pekerjaan bisa bekerja lagi. Meskipun ngajarnya dari rumahnya karena teachernya sebagian besar sudah pulang juga. Karena memang di Kampung Inggris ini sebagian besar teacher itu dari luar daerah. Akhirnya kita sedikit-sedikit bisa bertahan itu aja. Ya alhamdulillah meskipun di tahun 2020 itu minus kita luar biasa. Minus kita ya miliaran begitu. Tapi yang penting tim ini masih utuh. Yang penting itu karena yang paling berharga di bisnis itu adalah human-nya ya, manusianya. Kalau manusia yang bertalenta ini nanti tidak bisa bertahan di sini ya bisnis kita juga akan rusak begitu. Dan akhirnya teman-teman di Kampung Inggris juga berjuang bagaimana bisa buka yang offline juga karena mereka juga sudah tidak kuat bertahan lebih lama lagi kan begitu ya. Akhirnya melakukan pendekatan ke pemerintah, akhirnya bulan Agustus September itu 2020 itu sudah mulai menerima yang offline meskipun belum banyak begitu. Seandainya boleh bukanya itu beberapa bulan lagi aja mungkin ya nggak tahu kita masih bertahan atau enggak gitu. Karena kita sempat ceroboh di awal-awal pandemi. Karena kita menganggap, mungkin juga sebagian besar orang menganggap itu pandemi ini tidak akan lama, paling 2 bulan 3 bulan udah selesai. Ternyata sampai sekarang aja belum selesai begitu ya. Karena kita kebawa mindset awal membangun aset, akhirnya waktu pandemi pun kita masih membangun begitu ya, masih bangun ruang, bangun masjid, bangun itu di masa pandemi. Bayangkan nggak ada pemasukan tapi terus bangun begitu. Untuk 2021 ini sudah tidak negatif sih laporan keuangannya, meskipun belum begitu untung, tapi alhamdulillah ya sudah selangkah lebih baik lah. Dibanding banyak pelaku usaha kursusan di Kampung Inggris mungkin tinggal tidak sampai 50% mungkin yang sanggup melewati. Yang lain banyak yang sudah tinggal nama itu masih ada kursusannya tapi timnya sudah berantakan ataupun begitu. Tapi kita alhamdulillah masih bisa bertahan begitu. Kita ruginya sampai 1,75 gitu waktu itu 2020. Tapi ya itu karena memang kalau kita mau ekstrim sebenarnya bisa ditekan sih kerugian, tapi kita nggak ingin seperti itu. Misalkan sebagian tim kita lepas gitu mungkin ya bisa agak menekan, tapi kalau nanti pulih membangunnya lebih berat. Jadi kita lebih bertaruh mempertahankan tim gitu ya, daripada nanti harus rekrut baru yang itu menyiapkannya juga nggak mudah begitu. Jadi memang kita itu ada fokusnya itu yang pertama adalah customer. Itu harus fokus pertama, yang kedua adalah tim itu. Makanya tim ini juga harus kita layani dengan baik, dan fokus yang ketiga baru ke relasi. Relasi bisa supplier, bisa vendor-vendor yang menyuplai kita gitu, dan masyarakat. Karena kita fokus ke customer dan ke tim, maka ya gimana caranya tim ini tetap bertahan begitu. Ya, memang karena tim LC sudah sangat besar ya, besar itu lebih dari 270 orang ya timnya. Kita harus selalu memberikan harapan. Kalau mereka sudah kehilangan harapan, ya dia nggak akan bertahan. Nggak ada harapan bertumbuh, nggak ada harapan belajar, nggak ada harapan karir ke depan yang lebih baik, ya mereka nggak akan bertahan. Akhirnya LC, jago bahasa, dan Anajah itu nanti akan hanya sebagai batu loncatan aja, sebagai ngisi waktu aja. Nanti kalau ada peluang baik di luar ya cari di luar kan begitu. Maka kita nggak boleh kehabisan tujuan, harapan begitu ya. Akhirnya kita kemarin mengumpulkan tim, ini LC mau dibawa kemana lagi nih? Maunya dibawa ke seluruh Indonesia begitu. Nah ini pilot project-nya itu di Bogor. Tapi ternyata tidak begitu cocok dengan konsep di Kampung Inggris yang harus asrama, kemudian
full sehari semalam berbahasa Inggris, karena ternyata kalau orang daerahnya sendiri milih pulang ke rumah daripada di asrama wong dekat kan begitu. Akhirnya ya kita masih mencari formula yang tepat. Nanti kalau pilot project ini sudah sukses, mungkin tinggal duplikat aja ke seluruh Indonesia, sehingga tim ini selalu ada tujuan nanti kita mau kemana lagi nih gitu ya. Tapi kalau sudah merasa nyaman dengan kondisi sekarang, ya akhirnya nggak ada tantangan, malah yang bisa turun, nggak malah tumbuh kan begitu. Sambil kita ya berusaha bangkit lagi dari kondisi pandemi ini yang sebenarnya sampai sekarang pun impact-nya masih luar biasa kan begitu. Ada 3 bagian nanti yang di bagian kalau Kampung Inggris ini foundernya dulu namanya BEC ya, itu foundernya Bapak Kalen. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih sehat. Kalau nggak salah ya itu tahun 77. Sampai tahun 2000-an itu belum banyak lembaga kursusan, tapi sudah mulai ada. Ya paling belum ada 10 lah begitu. Tapi mulai 2002, 2004 ada kewajiban namanya apa itu di sekolah itu ya, yang mewajibkan sekolah bertaraf internasional itu loh. Akhirnya banyak sekali siswa-siswa maupun sekolah-sekolah itu yang ke Kampung Inggris untuk belajar bahasa Inggris. Habis itu makin banyak kursusan begitu yang didirikan juga oleh orang-orang yang dulu belajar kemudian melihat peluang bikin kursusan begitu. Waktu itu sebutannya juga belum Kampung Inggris, tapi konon ceritanya itu sekitar tahun 2007-2008 itu diliput oleh wartawan apa gitu, karena melihat di sini ada banyak kursusan bahasa Inggris, akhirnya dimuatnya di situ itu sebutannya Kampung Inggris. Akhirnya dikenallah daerah ini itu dengan sebutan Kampung Inggris. Dan makin ke sini karena ditunjang oleh teknologi yang makin kenceng ya, medsos dan lain-lain, akhirnya makin dikenal sampai ke luar negeri begitu. Data terakhir itu sebelum pandemi ya, itu 160 lembaga lebih, hanya di beberapa dusun ini aja begitu. Tapi sekarang mungkin sudah agak berkurang ya, karena pandemi ini impact-nya cukup luar biasa ya. Dan sekali lagi ini tidak ditemukan di daerah lain di Indonesia yang konsepnya itu kayak mondok. Jadi mereka datang ke sini 24 jam lingkungannya berbahasa Inggris, juga banyak meeting di setiap harinya gitu. Jadi ini cukup unik. Akhirnya bisa mempercepat karena interaksinya mereka kan intens ya begitu. Didampingi oleh tutor juga di asrama, sehingga di sini 4 bulan itu kan setara 500 pertemuan. Bayangkan 1 bulan itu 120 pertemuan, 4 bulan itu ya hampir 500 meeting. Itu kalau di daerah-daerah itu ditempuh berapa tahun aja, kalau sebulan hanya 12 kali meeting kan begitu ya. Setahun aja baru 100 kali meeting. Nah, bisa 5 tahun itu. Tapi di sini bisa ditempuh dalam waktu 4 bulan. Makanya ini cukup menarik bagi banyak pelajar untuk mempercepat kemampuan berbahasa Inggrisnya begitu. Sebelum ada pandemi itu sudah melahirkan satu unit bisnis namanya Jago Bahasa yang fokus untuk belajar bahasa Inggris online yang serasa offline begitu. Dan ternyata langkah itu sangat tepat, dan kita di Kampung Inggris waktu itu satu-satunya yang punya pendidikan bahasa Inggris online begitu, pakai Zoom. Waktu itu sudah pakai Zoom kita sebelum pandemi. Bulan Maret itu kan ada pandemi. Kita jadi lebih siap ternyata begitu. Jadi bukan Jago Bahasa itu bukan lahir karena ada pandemi terus kita buat yang online, enggak. Kita justru sebelum pandemi sudah bikin begitu. Akhirnya pandemi itu malah men-trigger yang online. Di saat kita yang offline itu hampir 6 bulan lebih tidak boleh menerima siswa karena memang aturannya sangat ketat kan ya untuk perjalanan dan lain-lain. Tatap muka di sekolah formal aja baru-baru ini kan ya gitu ya. Waktu itu kan kita nggak berani sama sekali begitu. Yang menopang akhirnya ya Jago Bahasa yang online-nya tertrigger oleh pandemi gitu. Teman-teman karena kita fasilitasi untuk belajar itu akhirnya berpikirnya jauh ke depan begitu. Jadi waktu itu kita punya tim namanya itu tim JNG. Jadi tim ini yang memikirkan ide-ide bisnis next-nya apa, dan kebetulan yang lahir online di saat yang lain belum melakukannya begitu. Nah, terus kemudian yang satunya yang An-Najah ini yang fokus ke tahfidz dan entrepreneurship juga bahasa Arab, itu memang kita ingin juga berkontribusi terhadap masyarakat gitu ya. Kita tidak hanya fokus untuk bisnis tapi juga ada sisi yang lain begitu ya. Akhirnya pilihan kita ke Pondok Tahfidz. Meskipun sekarang belum berjalan bagus tapi itu ya ladang kita untuk ikut berkontribusi untuk memperbaiki generasi lah begitu. Karena memang sekarang itu banyak sekali orang tua yang khawatir terhadap pendidikan anaknya
gitu ya. Karena apa? Akses di sosmed itu kan luar biasa liar gitu ya. Dia bisa ngakses apa aja di situ. Sudah dikasih batasan orang tua aja, tetap aja konten-konten yang nggak bagus bisa hadir juga di HP, kan begitu. Nah, itu akhirnya orang tua itu memilih untuk menyekolahkan anaknya itu ke yang boarding begitu. Daripada dia pulang nanti kena HP, kena TV lagi begitu ya, mending boarding aja, mondok. Dan kayaknya yang pondok pesantren itu tidak bisa didisrupt oleh teknologi. Karena apa? Kalau yang bahasa Inggris gini bisa terdisrupt. Kalau nanti teknologi sudah makin canggih, sekarang apalagi VC, Facebook, Metaverse gitu ya, belajar bisa dari rumah serasa hadir begitu. Pondok ini nggak bisa. Karena di pondok itu kan membangun akhlak, membangun karakter orang, dan makin kesini orang tua juga makin takut kalau di rumah, karena mungkin orang tua juga sibuk, nggak bisa ngawasi semuanya. Ya rata-rata sekarang orang tua mending memilih anaknya dipondokkan aja, biar lebih terjamin untuk karakter dan lain-lainnya. Nah begitu. Nah itu sih latar belakang kita bikin juga pondok tahfidz gitu. Memulainya juga di masa pandemi, masih setahunan, jadi cukup unik ya. Justru di saat pandemi kita malah investasi, bikin pondok, gitu ya. Yang lain untuk bertahan aja agak berat gitu ya. Kita malah investasi bikin pondok, juga investasi buka cabang di Bogor. Gitu. Kita alhamdulillah ada cabang juga di Bogor begitu, yang pakai metode kampung Inggris. Cuma yang pondok ini memang belum jalan bagus karena belum ada pengasuhnya. Kan unik ini pondok belum ada pengasuhnya, tapi kalau timnya sebenarnya udah banyak yang mendampingi di asrama yang hafidz 30 juz itu ada banyak, tapi karena diposisikan sebagai pengasuh belum mau, kita masih mencari seseorang yang siap jadi pengasuh. Dan nanti dari audiennya pecah telur yang mau jadi pengasuh di pondok kita ya enggak masalah, nanti kita bisa berkolaborasi gitu. Tapi ya belum banyak sih, santri masih 25-an lah mungkin. Ya karena masa pandemi juga. Dan karena memang unik, kita programnya belum mondok yang tahunan, yang setahun 2 tahun belum. Tapi ini mungkin belum ada di Indonesia. Mondok yang bulanan. Jadi orang-orang mahasiswa atau apa yang ingin merasakan suasana pondok cuma sebulan maksimal 6 bulan gitu ya. Tapi juga ada muatan bahasa Inggris dan entrepreneurship-nya, mungkin bisa dianajah karena targetnya memang enggak muluk, 1 bulan hanya 1 juz, tapi ada pendidikan bahasa Inggrisnya. Makanya namanya itu TBI Center, Tahfidz, Bahasa dan Internet Marketing. Jadi santri itu kita ajari bahasa Inggris juga, bahasa Arab dan Internet Marketing. Sebelum pandemi, dalam hari yang sama itu kita mengelola 3.000 orang dengan lebih dari 700-800 kamar begitu di kampung Inggris. Dan itu terjadi bulan Desember 2019 sebelum pandemi gitu ya. Kelas kita sempat sampai lebih dari 200 kelas gitu ya. Artinya kalau 200 kali sehari 6 kali meeting, sehari bisa 1.000 lebih tatap muka meeting begitu dalam waktu sehari. Kelas kita itu ada lebih dari 100 dan kayaknya memang belum ada di kampung Inggris yang lembaga yang mempunyai ruang kelas sebanyak itu. Asrama ini kita bagi menjadi 3 kalau di kita. Ada asrama yang milik kita sendiri. Kita punya kurang lebih 100 sekian kamar asrama begitu ya. Terus ada yang kontrak, ada juga yang kerjasama dengan warga. Jadi warga yang punya asrama terus kita ajak kerjasama. Kita termasuk yang cukup dipercaya karena pemilik asrama itu tidak perlu ngajukan penagihan, itu langsung kita transfer gitu. Begitu siswanya datangnya biasanya di hari Sabtu Minggu, nanti di hari Rebo pasti pemilik itu udah kita transfer tanpa ditagih. Memang itu konsep yang sedikit spiritual itu kita pakai gitu ya, bahwa kita harus membayar itu bahkan sebelum keringatnya kering kan begitu ya. Jadi alhamdulillah sejak LC berdiri sampai sekarang itu hampir tidak pernah telat membayar, baik ke relasi maupun ke tim, gaji tim maupun ke relasi pemilik asrama dan lain-lain, selalu on time. Dan kalaupun terlambat paling hanya sehari 2 hari karena masalah gangguan sistem atau internet lagi error dan lain-lain gitu aja. Jadi kita komit untuk menjaga kepercayaan begitu. Itu sih yang akhirnya banyak sekali pemilik asrama itu yang menawarkan asramanya untuk kita pakai. Akhirnya kita nggak perlu capek bangun begitu. Karena kalau bangun asrama itu investasinya cukup besar ya bangunan itu ya gitu.
Ya, saya berterima kasih ke orang tua yang mendidik saya dengan agama meskipun ala kadarnya, tapi ada beberapa itu yang nancep di hati. Intinya kita harus memprioritaskan yang afterlife-nya gitu ya, kehidupan setelah mati gitu. Akhirnya itu memang benar-benar jadi pegangan. Kayak misalkan bisnis sejak awal itu saya alokasikan untuk apa itu sedekah gitu ya. Padahal waktu itu saya sudah punya rumah, sudah punya kos-kosan 30 kamar. Itu waktu itu saya belum punya mobil. Waktu itu saya komitmen kalau belum daftar haji, maka saya nggak akan beli mobil. Akhirnya waktu itu saya sudah daftar haji, juga belum beli mobil gitu. Tapi karena waktu itu orang tua sakit, saya bonceng sepeda motor itu hampir jatuh di perempatan gitu. Akhirnya wes mau nggak mau beli mobil gitu. Meskipun waktu itu masih kredit gitu ya, karena memang uang juga nggak ada, tapi ngantar orang tua ini penting begitu. Akhirnya beli mobil terus. Terus saya juga waktu itu nggak akan main ke luar negeri kalau belum umroh gitu. Ya, akhirnya harus umroh dulu baru boleh ke luar negeri kan gitu. Artinya sisi-sisi agama ini harus tetap diutamakan begitu ya. Dalam siklusnya menurut para ustadz itu kan agama ini pernah pada puncaknya dan turun dan nanti akan kembali pada puncaknya. Dan alangkah bahagianya kalau kita bisa ikut berkontribusi di situ, ikut berkontribusi dalam bangkitnya umat nanti ke depan begitu ya. Karena tanpa ada dan tidaknya kita, nanti juga akan bangkit ya, umat Islam itu. Pasti menyesal kalau kita nggak ikut kontribusi, karena yang butuh kita gitu ya. Tanpa kita pun mereka, umat ini akan bangkit juga kan begitu. Tapi kalau kita terlibat dalam bangkitnya ini, ya rezeki luar biasa bagi kita. Nah, saya meyakini rezeki itu tidak hanya materi, tapi juga yang lain gitu ya. Kita ikut terlibat di situ itu juga rezeki. Kita punya hafalan lebih itu juga rezeki kan gitu ya. Belajar ilmu ini terus bisa kita terima itu juga rezeki begitu. Jadi itu sih mungkin kalau bisa kita bisa ikut kontribusi terhadap bangkitnya umat nanti ke depan begitu ya. Karena memang dulu umat ini sempat jaya ya gitu ya, di abad pertengahan itu ya. Tapi sekarang sudah tercerai-berai dan next itu pasti akan bangkit lagi. Dan mudah-mudahan kita nanti juga ikut menjadi bagian begitu. Bahkan orang non-muslim ya, Chinese itu jimatnya itu kan orang tua ya. Yang saya pahami juga kalau kita bisnis itu untuk bisnisnya tumbuh itu salah satunya adalah birrul walidain gitu ya, harus berbakti ke orang tua. Makanya apapun itu orang tua harus prioritas. Pasti banyak kisah di luaran sana ya, yang karena doa-doa orang tua itu jadi lebih mudah jalannya begitu. Ya kenyataannya waktu itu saya merawat orang tua itu ke sana kemari, keluar uang itu kayak nggak ada habisnya. Padahal kerjaan saya waktu itu juga percetakan gitu aja, percetakan yang hanya dengan berbekal satu komputer, satu printer aja. Tapi batin orang tua ke sana kemari itu uang kok kayak nggak ada habisnya begitu. Ada aja rezeki begitu. Kalau bisnis lagi bermasalah, nggak lancar, nego-nego sering gagal ataupun apa begitu, mungkin perlu diperiksa hubungan dengan orang tuanya seperti apa, mungkin itu ya. Nah, kalau hubungan dengan orang tua lancar, insya Allah yang lain akan lancar begitu. Terima kasih, saya Abdul Wasik, founder dan Direktur Utama Language Center. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.